Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meni Kurniasiwi akan menyampaikan presentasi terkait laporan kemajuan penelitian yang saya lakukan pada tahun 2020 pada skema penelitian unggulan perguruan tinggi dasar. Berikut laporan kemajuan yang sudah saya lakukan bersama tim. Adapun tim peneliti pada kesempatan kali ini, saya sendiri, Meni Kurniasiwi, dan beserta rekan saya, Ibu Tri Kurniawati, SPD MPD. Penelitian yang kami lakukan mengangkat tema sebagai berikut, yaitu desain modal pembelajaran core, connecting, organizing, reflecting, dan extending pada mata kuliah kewirausahaan berbasis ekonomi digital. Rumusan masalah yang mendasari kami untuk melakukan penelitian ini, yang pertama adalah terkait mata kuliah kewirausahaan yang merupakan mata kuliah inti atau mata kuliah umum universitas di Universitas Negeri Padang, sehingga ini menjadi satu bahan kajian yang sangat perlu dipertimbangkan terkait adanya beberapa masalah yang sudah kami hadapi sebagai dosen kewirausahaan yang melibatkan banyak mahasiswa dari berbagai program studi dan jurusan yang ada di UNP. Masalah yang timbul itu antara lain terkait dengan model pembelajaran yang terkadang belum pas bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kewirausahaan. Kemudian selain mencari metode pembelajaran dan model pembelajaran yang sesuai dengan berbagai background mahasiswa dan disiplin mahasiswa, maka kami juga dihadapkan pada masalah yang kedua, yaitu adanya perubahan teknologi di era digital ini yang mengakibatkan pergeseran baik secara khusus maupun secara umum terhadap berbagai lini kehidupan, termasuk di dalamnya kepada sistem perekonomian yang mengharuskan adanya pertukaran melalui pasar online atau melalui penggunaan teknologi di dalamnya. Sehingga adanya kedua masalah ini melahirkan sebuah model pembelajaran yang dinamai dengan model pembelajaran core, di mana model pembelajaran ini menghubungkan antara teori dengan praktek dan keadaan yang ada di lapangan, serta menghubungkan pula dengan adanya kemajuan teknologi yang di dalamnya nanti diharapkan mahasiswa itu dapat melahirkan sebuah bisnis sendiri yang berbasis e-commerce. Kemudian itu juga kami tuangkan dalam tujuan penelitian kami, yaitu menghasilkan sebuah desain pembelajaran kewirausahaan menggunakan model pembelajaran core. Kemudian yang kedua, kami juga berharap bahwa penelitian ini bisa menghasilkan desain pembelajaran berbasis ekonomi digital. Kemudian yang terakhir, kami memiliki tujuan pada penelitian ini untuk menghasilkan luaran penelitian dan publikasi ilmiah tentunya. Kemudian di bab 2 proposal kami sudah disampaikan bahwa terkait dengan laporan kemajuan kami terkait dengan pembelajaran core, yaitu dengan sintak pembelajarannya connecting, organizing, reflecting, dan extending. Kemudian terkait dengan kewirausahaan, bagaimana kita memulai usaha, mencari ide sampai dengan memulai sebuah usaha baru. Kemudian usaha ini akan dikaitkan dengan keberadaan ekonomi digital saat ini. Sehingga akan dilahirkan e-commerce baru yang lahir dari berbagai disiplin ilmu mahasiswa UNP yang tidak hanya dari Fakultas Ekonomi, juga berasal dari Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa, Fakultas
kepariwisataan, dan seterusnya. Di sini CORE merupakan akronim dari Connecting, Organizing, Reflecting, dan Extending. Model pembelajaran CORE ini mengajak siswa atau mahasiswa untuk berpikir secara mendalam. Menurut Jacob, model CORE ini adalah salah satu model pembelajaran yang berlandaskan pada konstruktivisme. Kemudian untuk definisi dari digital economy atau ekonomi digital, itu adalah business transaction on the internet, the marketplace that exists on the internet. Jadi pengertiannya adalah lebih menitik beratkan pada transaksi dan pasar yang terjadi di dunia internet atau menggunakan fasilitas internet. Sedangkan pengertian yang lebih luas, yaitu dari sekedar hanya transaksi atau pasar, adalah new economy, dikenal dengan istilah new economy yang menurut PC Magazine, di sini Magazine adalah the impact of information technology on the economy. Jadi pengertiannya lebih menonjolkan pada penerapan teknologi informasi pada bidang ekonomi. Kemudian metode penelitian yang kami lakukan itu kami menggunakan populasi seluruh mahasiswa UNP yang menempuh mata kuliah kewirausahaan. Karena mata kuliah umum maka seluruh mahasiswa UNP terlibat di dalamnya. Kemudian lokasinya di Universitas Negeri Padang. Kemudian jenis penelitiannya itu Research and Development, dan waktunya pada tahun 2020. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau lebih dikenal dengan Research and Development (R&D). Kemudian model pengembangan ini menggunakan model ID (Instructional Development Institute). Model ID menetapkan prinsip pendekatan sistem yang meliputi 3 tahap, yaitu define, develop, and evaluate. Tahap pertama yaitu define, penentuan yang berisikan langkah-langkah mengidentifikasi masalah, menganalisis kurikulum, menganalisis karakteristik mahasiswa, menganalisis konsep atau materi pembelajaran, dan kemudian lanjut ke tahap kedua yaitu tahap develop atau pengembangan yang berisikan penyusunan bentuk awal, prototipe, produk, dan validasi produk. Dan yang tahap ketiga yaitu tahap evaluate atau penilaian yang berisikan langkah-langkah uji coba dan analisis hasil uji cobanya. Dan ini desainnya mulai dari analisis kebutuhan, yaitu melakukan observasi, kemudian menganalisis karakteristik mahasiswa, dan menganalisis konsep pembelajaran berdasarkan kurikulum, kemudian mulai merancang model pembelajarannya, kemudian ada validasi pakar dan uji coba produk secara sederhana. Kemudian setelah diuji coba akan dilakukan uji kepraktisan dan uji keefektifan sehingga akan terbentuk sebuah model pembelajaran atau desain model pembelajaran core yang valid, praktis, dan efektif. Hasil yang sudah kami dapatkan setelah melakukan penelitian ini, yang pertama yaitu sudah tersusunnya sebuah RPS kewirausahaan dengan menggunakan model pembelajaran core. Kemudian sudah tersusunnya SAP mata kuliah kewirausahaan dengan model pembelajaran core juga. Kemudian adanya penyusunan materi dan bahan ajar mata kuliah kewirausahaan yang berbasis ekonomi digital. Kemudian penyusunan atau pembuatan luaran penelitian. Sedangkan luaran penelitian yang sudah dan akan kami lakukan, yang pertama artikel penelitian ini sudah dipublikasikan pada The Fifth PCEBA atau Padang International Conference of Education, Economics, Business, and Accounting pada tanggal 18 sampai 20 Juli 2020, dan status paper saat ini adalah accepted dengan judul Entrepreneurial Education Influence on Entrepreneurial Character and Entrepreneurial Attention. Dan yang kedua, artikel penelitian ini juga akan dipublikasikan pada PSS
PISA-AERS atau Progress in Social Science, Humanity and Education Research Symposium pada tanggal 31 Oktober 2020. Dan status paper saat ini submitted dengan judul An Exploratory Study of E-commerce Entrepreneurship Interest in the Digital Economy Era of UNP Students. Dan artikel penelitian ini sudah dipublikasikan pada The Sixth PICEBA pada International Conference on Education, Economics, Business, and Accounting 14 November 2020 dan status paper saat ini adalah draft dan dengan judul The Influence of Digital Economy Era on Entrepreneurial Interest. Artikel penelitian ini juga direncanakan akan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, yaitu jurnal JPE, Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang, dan status paper ini masih draft dengan judul Desain Model Pembelajaran Core, Connecting, Organizing, dan Reflecting, serta Extending pada mata kuliah kewirausahaan berbasis ekonomi digital. Hasil penelitian ini juga akan didaftarkan pada HKI berupa hak cipta dengan judul Entrepreneurial Education Influence on Entrepreneurial Character and Entrepreneurial Intention. Berikut beberapa bukti bahwa luaran kami sedang dalam proses penerbitan. Yang pertama di PICEBA kelima, yang saat ini paper ini sedang dalam proses penerbitan dan sudah dalam kondisi accepted, dan ini book of abstract karena sudah selesai kami lakukan seminar internasionalnya. Kemudian pada PSSR 2020 sudah kami masukkan abstraknya, sedang menunggu proses selanjutnya, dan berikut adalah buku ajarnya untuk kewirausahaan dalam era digital yang masih dalam bentuk draft dan akan kami terbitkan pada tahun kedua penelitian ini. Kemudian yang terakhir terkait rencana tahapan selanjutnya. Ya, tahapan penelitian ini untuk menyelesaikannya, maka ada beberapa tahap lagi yang perlu kami lakukan. Yang pertama yaitu menyelesaikan proses uji coba penerapan model pembelajaran, kemudian menyelesaikan penulisan seluruh laporan penelitian, dan menyelesaikan seluruh luaran penelitian baik berupa publikasi atau penyempurnaan draft bahan ajar dan pengajuan HKI untuk hasil penelitian. Oke, demikian laporan yang bisa saya berikan terkait kemajuan penelitian atau progres penelitian yang sudah kami lakukan. Jika ada kurang kata atau salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.